bahwa ada 7 golongan yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'ad. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjidnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita langkahkan dari rumah kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah." Siapa saja yang keluar untuk niat talabul ilm, maka dia dalam keadaan fi sabilillah, ya, ataupun sama dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segala aktivitas yang kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi terbaik dari umat ini, dan juga sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yaumil akhir. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan kajian, dan sebelumnya mohon maaf untuk pekan sebelumnya gitu ya, tidak bisa hadir karena ada beberapa hal kita insyaallah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke berapa Dzulhijjah, Pak? Beda-beda ya deh. Ya. Ada yang 10 Dzulhijjahnya hari Rabu, berarti sekarang masuk ke hari ke-6, Pak ya. Ya. Kemudian ada yang 10 Dzulhijjahnya hari Kamis, masuk ke hari ke-4 insyaallah. Dan mudah hari ke-4 ya, atau ke-5 ya, ke-5 insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dzulhijjah menjadi salah satu bulan yang haram ya. Dari 4 bulan-bulan yang haram gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini menjadi hari terbaik ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wal fajr walayalin ashr, dan demi fajar, walayalin ashr, kemudian malam yang 10. Para ulama mengatakan bahwa di sini adalah 10 hari di malam Dzulhijjah ataupun 10 hari Dzulhijjah, sehingga menjadi malam-malam terbaik. Bahkan khairun ayyamid dunya, jadi hari yang terbaik yang ada di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menggunakan hari-hari 10 Dzulhijjah ini dengan kebaikan-kebaikan, baik itu dengan siam kita, baik itu dengan sholat kita, baik itu dengan tilawah kita, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita mengisi hari-hari 10 Dzulhijjah ini dengan kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan coba mengkaji terkait dengan salah satu hadis ya, Masya Allah, kita akan coba mengkajinya kemudian mensyarahnya. Bahwa tentunya kita sebagai umat muslim menginginkan ketika kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketahui bahwa rangkaian hidup kita yang pertama adalah kita dari alam rahim gitu ya.
Nah, sebelum diciptakan, sebelum ditiupkan ruh, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita. Jadi ada seleksi dulu nih, ruh ini. Ya. Kemudian ketika itu Allah menanyakan kepada setiap ruh, alastu bi rabbikum? Allah menanyakan, apakah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Iya ya Allah. Jadi orang-orang yang sudah lolos lahir ke dunia, mereka sudah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb mereka. Ya. Kemudian ketika kita masuk alam rahim, kemudian kita lahir, alam rahim hanya 9 bulan. Kemudian kita lahir sampai misalkan kita meninggal hanya waktu yang sebentar saja, Pak. Kemarin kita sudah bahas bagaimana perumpamaan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya berarti kita hanya seperberapanya Pak hidup kita. Ya 1/10-nya pun enggak. Kalau orang yang 100 tahun dia hidup 1/10. Kalau hanya misalkan kita 60, bukan Rasulullah SAW mengatakan bahwa umat Rasulullah SAW itu terbatas umurnya sama dengan Rasulullah SAW 63 tahun. Kalau lebih ya itu bonusnya itu. Nah, sehingga apa? Rangkaian hidup kita dunia hanya sebentar, Pak. Seperti apa? Kata sahabat mengatakan seperti abirus sabil, seperti kita dalam keadaan perjalanan, hanya safar saja. Ketika kita safar menjadi tempat tujuan kita, singgah saja, rest area saja dunia itu. Jadi jangan terlalu lama, Pak. Ketika kita ingin safar ke suatu tempat yang kita tuju, apakah kita berlama-lama di rest area, Pak? Enggak ya. Hanya kita mungkin istirahat sebentar saja. Nah, begitupun kita di dunia ini. Hanya sebagai rest area saja, tempat sebentar saja. Yang akan tempat kita tuju adalah akhirat kita. Tempat kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala akhirat kita. Jadi dunia itu hanya sebentar saja. Kemudian kita masuk ke dalam alam kubur. Penantian antara nanti sebelum kita dihisab Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur ini nanti ada yang namanya siksa kubur dan nikmat kubur. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kubur. Allah istirahatkan sebelum mereka dihisab, sebelum mereka dibangkitkan, Allah istirahatkan. Bahkan seperti apa? Seperti kita tidur, yang misalkan yang capek. Kita di dunia ini capek, Pak. Untuk ibadah, untuk kita bekerja, halal duniawi ataupun ukhrawi. Kemudian kita diistirahatkan sebelum kita masuk ke alam akhirat. Kita diistirahatkan di alam kubur, alam barzakh. Ya, kita diistirahatkan dulu. Kalau orang mendapatkan nikmat kubur, maka dia seolah-olah hanya tidur sebentar saja. Ketika kita misalkan ini, Pak, kita sangat capek kerja misalkan ya, benar-benar capek. Ketika kita tidur sebentar atau ketika tidur misalkan, kemudian kebangun sebentar atau lama, Pak, perasaannya hanya sebentar gitu ya, karena kita saking capeknya udah tidur gitu ya. Padahal mungkin kita tidurnya lama, tapi kita merasanya hanya sebentar. Nah, begitu orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, kemudian ketika dibangkitkan mereka seolah-olah hanya sebentar saja, kemudian mereka bangkit. Tapi orang-orang yang mendapatkan siksa kubur sebelum siksa akhirat, jadi ada siksa kubur dulu sebelum siksa akhirat. Ini dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika itu mara bi qabrain, Rasulullah lewat di antara dua kuburan. Kata Rasulullah SAW bersabda di situ, sungguhnya dua orang ini sedang diazab. Yang pertama diazab karena hal yang sepele, yang kecil. Karena apa? Wa fakana la yastatiru minal baul. Sungguhnya orang yang pertama ini diazab karena apa? Karena dia tidak menjaga dirinya dari ketika buang air kecil, Pak. Nah, hal sepele ini, Pak, mau kita perhatikan dan toharoh kita, Pak. Jadi apa? Ketika misalkan kita buang air kecil, kemudian misalkan menciprat air kencing tersebut, kemudian kita sholat, maka tidak sah sholatnya karena baju tersebut ada najisnya. Maka kita berhati-hati ketika kita buang air kecil, Pak.
Nah, disebutkan dalam hadis tersebut bahwa orang ataupun ahli kubur ini disisa karena apa? Fakana la yastatiru minal baul. Karena dia tidak berhati-hati ketika dia kencing atau buang air kecil. Yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Orang tersebut yang kedua karena sombong. Nah, maka dari itu kita jauhi. Nah, kemudian berikutnya adalah fase kehidupan kita, fase dibangkitkan, hari dibangkitkan. Kemudian Allah bangkitkan. Ketika Allah bangkitkan, maka kita menunggu ke fase dihisab. Sebelum dihisab itu sangat lama, Pak. Bahkan semua orang itu sudah putus asa. Kenapa putus asa? Ya udah saking capeknya menunggu. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa lama menunggu untuk dihisab tersebut. Sehingga apa? Mereka pergi ke Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amalan mereka. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merangkak misalkan. Ada yang berjalan dengan lidahnya, ada yang banyak sekali hal-halnya. Bahkan ada yang kepalanya diganti dengan kepala hewan. Ada orang yang bercahaya, wujuhu yawma idzin nadirah. Atau wujuhu yawma idzin musfirah. Ada juga yang wajahnya gak karuan itu ya. Dalam hadis sebutkan semua manusia ketika dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana orang dalam keadaan telanjang itu? Nanti melihat satu sama lain auratnya." Kata Rasulullah SAW, mereka hari itu disibukkan dengan diri sendiri mereka, ya, sehingga tidak ada lagi waktu untuk melihat aurat orang lain. Saking apa? Deg-degannya, Pak. Akan menghadapi apa? Suatu yang besar, penentuan kehidupan mereka, imma finnar aw imma fil jannah. Baik itu di surga atau di neraka. Akan dihisab setiap apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam keterangan yang lain misalkan matahari dekatkan, bagaimana keadaan tersebut sangat-sangat susah payah. Akan tapi di antara kehidupan tersebut ketika dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala ada 7 golongan. Dalam hadis ini insyaallah akan kita bahas terkait dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah fi dhillihi. Atau hadis yang lain disebutkan yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwa ada 7 golongan yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada pertolongan lagi, tidak ada naungan lagi kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kecuali tidak naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imam al-adil. Imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Masya Allah. Jadi pemimpin tersebut kalau adil maka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dalam Islam kepemimpinan para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa saja, Pak, yang menjadi pemimpin para sahabat? Ada 4 khalifah, ya, Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali radhiyallahu an. Ini Khulafaur Rasyidin. Setelahnya juga ada sahabat Muawiyah, Amr bin As, kalau misalkan pemimpin mereka. Ada juga seorang pemimpin itu ya, yang luar biasa. Salah seorang sahabat dijadikan gubernur gitu ya. Kemudian sahabat ini pakaian itu aja. Kemudian rakyatnya ini ngadu gitu ya. Kok itu aja pakaiannya gitu ya. Kemudian dia juga jarang hadir ketika ada suatu momen gitu ya. Kemudian ketika ditanyakan, jadi dia itu hanya memiliki satu pakaian saja, Pak. Seorang gubernur, coba setingkat gubernur hanya memiliki satu pakaian saja. Ya, Masya Allah. Saking menjaga dirinya daripada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap pemimpin akan dihisab rakyatnya. Umar radhiyallahu anhu ketika itu takut. Kenapa? Takut bahkan 1 ekor unta pun yang tersesat kemudian mati itu ya kelaparan, takut itu Umar, insyaallah.
Ya, bagaimana pemimpin-pemimpin Islam yang luar biasa, masya Allah. Ya, kalau kita baca sirah, baca kita tarikh, kita bagaimana mereka memimpin. Rasulullah SAW mencontohkan, dan hasil daripada pendidikan Rasulullah melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Bahkan disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, itu ada sekitar 120.000 sahabat, atau disebutkan ada 12.000 sahabat. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang memiliki karakter pemimpin yang hebat, yaitu 2.000 orang pemimpin. Jadi di antara para sahabat yang 12.000 itu ada 2.000 pemimpin yang siap memimpin, ya, dengan kepemimpinan yang sangat adil, hebat itu ya, masya Allah. Dan hari ini terkadang kita krisis memimpin. Kita memilih ini banyak kurangnya, kita memilih ini banyak kurangnya, ya. Dan bahkan keadilan itu terkadang kita sulit untuk mendapatkannya hari ini. Al-Imam adil. Makanya karena sulitnya menjadi pemimpin yang adil, Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang tidak zalim kepada rakyatnya. Ya, jadi luar biasa ketika kita menjadi pemimpin, kemudian kita amanah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka balasannya pun luar biasa. Apa? Naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika pemimpin-pemimpin zalim, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama yang akan mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adil. Adalah imam, pemimpin-pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah. Yang kedua adalah pemuda-pemuda yang hidup dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala.